Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu Wa bihi nasta'in ala umurid dunya ala umurid dunya waddin. waddin. Wa sallallahu Wa sallallahu wa sallama wa sallama ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi sahbihi ajma'in. ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka as'aluka imanan imanan khalisan khalisan daiman daiman yubashiru qalbi basyiru qalbi wa yaqinan wa yaqinan shadiqan shadiqan hatta a'lama hatta a'lama annahu annahu lan yusibani la yusibani illa ma illa ma katabtahu katabtahu alayya alayya wa rabbini rabbini bima qasamtahu ma qasamtahu li. Allahumma ja'al Allahumma ja'al sarirati sarirati khairan khairan min alaniyati min alaniyati waj'al waj'al alaniyati alaniyati sholihatan. sholihatan. Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni wa auladi wa auladi wa dzurriyyati wa dzurriyyati min ahlil ilmi min ahlil ilmi wa ahlil khair ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlit taqwa wa la taj'alni wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus macam-macam niat ngaji banyaknya 5 perkara. Yang pertama karena Allah menjalankan perintahnya. Keduanya niat ngaji mensyukuri nikmat akal yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya.
ketika niat ngaji menghilangkan kebodohan supaya hidup selamat dunia akhirat. Keempatnya niat ngaji untuk bisa mengamalkan ajaran agama Islam, diri juga andai tolak. Kelimanya niat ngaji hidup agamanya Kanjeng Nabi utusan Ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Niatnya terus dimantapkan, niatnya terus diistiqomahkan, mantap. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niat dan kita hanya mendapatkan pahala sesuai dengan niat kita. Terus kalau ngaji ini Bu, ngaji, tujuan ngaji itu untuk apa Bu? Kok kita umat Islam dari mulai wahyu pertama turun diwajibkan ngaji? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia apa yang belum diketahui kalau manusia mau ngaji. Lah terus kenapa kok kita harus ngaji Bu? Untuk apa Bu? Untuk apa Bu? Kalau niatnya 5 tadi, niatnya ngaji. Tapi ngajinya ini untuk apa Bu? Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sapranatani nggo ngandelake iman tauhid. Bagus sangu mulya matine, bagus sangu mulya matine. Bareng-bareng Bu. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sapranatani nggo ngandelake iman tauhid. Bagus sangu mulya matine, bagus sangu mulya matine. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa tarati ya'fatan yakiratal alami
ailal judi wal karami ya ailal judi wal karami. Wajib ngaji untuk apa? Ngandelake iman tauhid. Artinya ngandelake iman tauhid itu apa? Bagaimana caranya bertambahnya hari, tambah mantep, iman dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngaji dari mulai balik usia 9 tahun, terus masuk usia 40 tahun, diingetin oleh Allah. Kalau usia kita 40 tahun, kenapa kok para nabi rasul dibaiat jadi nabi usia 40 tahun? Sama, begitu kita memasuki usia 40 tahun, itu diingatkan oleh Allah. Alam yakni lilladzina amanu antahsa'a qulubuhum lidzikrillahi. Orang-orang yang sudah umur 40 tahun, apa belum waktunya kamu khusyuk ibadah kepada Allah? Coba khusyuknya nunggu kapan, Bu? Ya, nunggu kapan khusyuknya, Bu? Kalau 40 tahun belum bisa khusyuk, 50 tahun belum bisa khusyuk, 60 tahun belum bisa khusyuk, sampai mati belum bisa khusyuk, berarti iman kita nggak tambah kandel. Berarti iman kita nggak tambah kandel. Padahal yang menjadikan kita itu mulia karena imannya itu meningkat. Bagus sesanu mulya mati. Kalau imannya bertambah mantap, ini kita itulah paling baik-baiknya bekal menghadap Allah. Jadi nanti dikubur kita nggak masuk dalam ayat kalla saufa ta'lamun. Wong kita sudah mantap imannya selagi masih hidup di dunia. Tapi kalau sampai mati kok belum bisa khusyuk, masuk kubur, di situ malaikat kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Sekarang kamu kepingin khusyuk, tapi udah di dalam kubur. Nah, lah itu, Bu. Jadi tujuannya apa kok diwajibkan ngaji? Supaya dengan ngaji itu bertambah mantap iman kita, bertambah mantap yakin kita kepada Allah Subhanahu. Untungnya orang yang imannya mantap itu apa, Bu? Keuntungan orang yang imannya tambah mantap itu apa? Apa, Bu? Wah, doanya nggak pernah dibaca rupanya. Artinya itu dibaca nggak, Bu, di dalam doa itu, Bu? Allahumma inni as'aluka imanan kholisan daiman yubasiru. Nah, keuntungan orang yang imannya mantap itu yubasiru qalbi. Artinya apa? Hidupnya selalu gembira. Jadi orang yang imannya mantap itu nggak ada sedihnya, tuh, senang terus. Dapat musibah senang, lah kok senang? Sabar. Sabar itu menandakan bahwa dia senang terhadap musibah itu, sebab dia yakin musibah itu dari Allah. Padahal Allah itu jelas berfirman, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang membuat kebaikan-kebaikan, Allah yang membuat keburukan-keburukan juga Allah. Untuk apa? Menguji siapa orang-orang yang paling baik iman dan amalnya. Kalau iman sesudah mati, semua orang pasti iman itu. Orang kafir pun begitu sudah mati pasti iman. Tapi imannya tidak ada guna dan manfaatnya. Nah, yang ada gunanya selagi kita hidup di alam dunia.
Jelas Bu? Lah terus bagaimana caranya supaya iman kita bisa meningkat Bu? Supaya yakin kita tambah mantap, itu caranya bagaimana Bu? Bu, caranya bagaimana? Ayo Bu, caranya bagaimana Bu? Kuatkanlah yakin dengan cinta guru, hormat juga takdim, hikmah pada guru. Ingat Bu? Nah, ini makanya dibuat ini tujuannya biar gampang ingat Bu. Kuatkanlah yakin dengan cinta guru, hormat juga takdim, hikmah pada guru, mengharap barokah dan ridho Tuhanmu. Bareng-bareng coba, bareng-bareng Bu. Kuatkanlah yakin dengan cinta guru, hormat juga takdim, hikmah pada guru. Kuatkanlah yakin dengan cinta, hormat juga takzim, hikmah mengharap barokah dan ridho Tuhanmu. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Itu kunci utama. Syaratnya kalau kita mau iman kita itu bertambah mantap, yakin kita bertambah mantap, itu wajib punya cinta kepada guru. Apa Bu? Wajib punya cinta kepada. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Karena guru akan membimbing dan menuntun kita bertambah dekat kepada Allah. Kalau kita umat Islam, walaupun kita rajin sholat, rajin istighosahan, rajin sholawatan, rajin berjanjenan, tapi kok nggak ada gurunya, itu seperti anak nggak punya orang tua. Coba kira-kira satu anak nggak punya orang tua dengan anak punya orang tua, itu yang lebih terarah yang mana Bu? Yang punya orang tua. Yang lebih kerawat yang mana Bu? Yang punya orang tua. Yang kira-kira cepat majunya yang mana Bu? Kenapa? Nah, sama umat Islam kalau nggak punya guru, siapa yang menuntun dia bertambah dekat kepada Allah Bu? Makanya dikatakan man laisa lahu saifun fasaihuhu saitonun. Siapa orang yang enggak punya guru, gurunya setan. Orang rajin sholat tapi enggak punya guru, akhirnya merasa yang paling benar, merasa yang paling baik, yang lainnya salah, setan. Nah,
Jelas Bu? Nah ini makanya guru itu penting, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu berfirman, Qul wahai Muhammad, sampaikan, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu sekalian wahai umatku cinta kepada Allah, kalau kita cinta kepada Allah, kepingin dekat dengan Allah, kepingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah, apa yang harus kita lakukan? Fattabi'uni, ikutilah aku. Ini Rasul kepada para sahabat. Kenapa sahabat punya kedudukan mulia? Karena sahabat selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di antara sahabat itu siapa yang paling mulia? Yang paling cinta kepada Kanjeng Nabi. Siapa Bu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kok bukan istrinya? Sebetulnya istrinya pun yang pertama, Sayyidatuna Khadijah. Itu luar biasa kedudukannya. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi, sehingga beliau, ya Allah, jangankan ngomong kasar, Sayyidatuna Khadijah itu jangankan ngomong kasar, bahkan ngomong tidak aja kepada Kanjeng Nabi nggak pernah. Ketika diboikot, ya Allah Bu, inilah perjuangannya Sayyidatuna Khadijah. Sa'duna fi dunya, mauduna fil ukhra, bi Khadijatal kubra, wa Fatimah Zahra. Sa'duna fi dunya, fauzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra, wa Fatimah Zahra. Kita sekarang bisa bahagia, bisa senang berkahnya perjuangan Sayyidatuna Khadijah. Nah itu Khadijah, makanya Khadijah itu sampai walaupun sudah wafat, Rasul masih ingat. Ketika Rasulullah dalam keadaan sulit, ingat kepada Siti Khadijah, ya Allah, andai Khadijah masih ada, pasti dia akan membantu saya mengatasi kesulitan ini. Sampai Siti Aisyah kiri Bu, Rasul, masa udah tua begitu, udah repot, diganti yang muda begini masih kau ingat saja. Rasulullah marah. Allah tidak pernah memberiku ganti dari Siti Khadijah. Kenapa? Dia iman kepadaku di saat orang-orang lain masih kufur kepadaku. Dia membantuku di saat orang lain menghalangi jalanku. Dia memberikan kemudahan kepadaku di saat orang lain justru mempersulit dakwahku. Gak ada gantinya. Itu kedudukan Sayyidatuna Khadijah. Nah itu contoh. Jadi ketika kita punya guru yang membimbing itu enak, nyaman. Kita ada musibah dekat dengan guru, guru memberikan kita pitutur, nasihat, adem hati Bu. Hatinya jadi adem, ingat, oh iya benar. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sabir qalbi ya sabur, wal firdambi ya ghafur. Sabir qalbi ya sabur, wal firdambi ya ghafur. Sabarkanlah hatiku, wahai Zat yang penyabar, ampunilah dosaku, wahai Zat yang pengampun. Jadi kalau lagi ngambek, lagi nesu, lagi marahan sama suami, sama anak, sama menantu, sama tetangga, baca itu supaya nggak jadi marahan. Sabir qalbi ya sabur,
waghfir dhanbi ya ghafur, sabbir qalbi ya sabur, waghfir dhanbi. Nah, kita nasihati diri sendiri, sabar, sabar, sabar. Nah, ketika kita mau marah, baca itu tuh. Sabbir qalbi ya sabur, waghfir dhanbi ya ghafur, sabbir qalbi ya sabur, waghfir dhanbi ya ghafur. Sabarkanlah hatiku, wahai Zat yang penyabar, ampunilah dosaku, wahai Zat yang pengampun. Anak punya orang tua open, dengan anak punya orang tua nggak open, itu kira-kira lebih bagus mana, Bu? Bu, lebih bagus yang mana? Punya orang tua sibuk kerja, yang perempuan ke warung nyari duit, yang laki-laki kerja kemana-mana, anaknya tidur sendirian, nggak ada yang ngopenin. Kira-kira terarah nggak, Bu? Kita punya guru, tapi kok kita nggak cinta kepada guru, guru nggak memperhatikan kita, hidup kita nggak terarah. Nah, maka guru itu wajib diikuti. Makanya dalam taklim muta'alim itu disyaratkan, Bu, ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika ammajmu'ya bi bayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadi wa tulid zamani. Nah, itu jadi syaratnya apa? Kalau kita mau mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan hati difutuh oleh Allah, dibuka sehingga kita menjadi cerah pikirannya, itu syaratnya ngaji itu ada 6. Pertama, memang menyiapkan akalnya, dakain. Makanya termasuk niatnya ngaji, mensyukuri nikmat akal. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Makan, tidur, main, kawin sama dengan binatang. Sama dengan binatang. Lalu terus yang membedakan apa? Yang membedakan ilmu akal. Maka diingat-ingat setiap kita ngaji, pada waktunya ngaji yang nggak boleh itu ngobrol, nggak boleh itu tidur, nggak boleh itu bisik-bisik. Kalau sambil minum boleh, sambil makan boleh, sambil macet boleh, sambil nulis-nulis boleh, terus sambil ngerekam boleh. Yang nggak boleh sambil ngobrol, sambil berbisik, sambil tidur. Boleh sambil minum, sambil macet gitu. Nanti kalau pengennya habis tinggal ngomong lagi, ini sudah habis. Ada kata. Ngomong lagi. Nah itu syarat pertama untuk ngaji, dakain akalnya dipersiapkan. Cukup nggak dengan cerdas? Tidak. Yang kedua, hirsin, cinta terhadap guru, cinta terhadap ilmu. Kenapa harus cinta kepada guru? Kalau kita nggak cinta kepada guru, boro-boro mau mendengarkan, melihat aja enggak. Tapi kalau kita cinta, nggak ketemu kangen.
nggak dengar suaranya rindu. Nah, ini kalau ada rasa cinta, akhirnya apa? Begitu mendengar, kita sudah kepingin yang mana, sebab ada rasa cinta. Maka syarat kedua, hirsin, punya rasa cinta kepada guru, cinta kepada ilmu. Terus yang ketiganya apa? Wastibari, punya rasa sabar. Begitu kita ngaji, waktunya ngaji lagi fokus kepingin dengerin, kawan duduknya nyubit-nyubit, gimana nanti, gimana ini. Nah itu ada seperti itu, ada Bu. Nah semuanya begitu. Nah gimana? Yang kadang-kadang kalau bukan kita yang goda, kawan yang goda. Nah maka perlu wastibarin, harus sabar. Ya nanti kok tadi dari datang mulai aja udah ngobrol, udah cerita, udah dopok. Masa sekarang waktunya ngaji masih mau dopok lagi? Ngopi Pak. Tuh, yang ketiga wastibari. Kemudian yang keempat apa? Wabulwati. Bulwat itu apa? Sangu pertama, sangu yang paling penting tadi itu. Zakain, hirsin, istibarin gitu. Terus perlu juga supaya kita tidak lemes, ya jangan kurang makan, jangan kurang minum. Terlalu banyak makan juga jangan, sebab kalau banyak makan jadi ngantuk. Kemudian yang kelima apa selanjutnya? Wa irsadi ustadi. Kita harus memperhatikan petunjuk dan bimbingan guru. Itu syarat. Cinta kepada guru perlu, tapi kalau kita nggak mau mendengarkan petunjuk dan nasihatnya, kita juga susah untuk mendapatkan ilmu yang benar, ilmu yang menuntun kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir apa? Tulis zamani, ngajinya sampai kita mati. Pokoknya kalau belum mati masih terus ngaji. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka kalau kita selalu tanamkan niat itu dalam hati kita, kita niat untuk ngaji, bukan usah khawatir sakit di rumah sakit mati, kita mati sahih. Kok bisa? Sebenarnya kita lagi nunggu waktunya ngaji. Nah itu maka wiridan atau amal itu penting, kita ngaji rutin seperti ini. Ini penting untuk apa? Antara ngaji ke ngaji itu bisa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu perlunya itu di situ. Makanya terus kita jaga. Nah jadi cinta kepada guru itu penting. Nah seperti anak, kalau anak punya orang tua tapi orang tua cuma sibuk usaha, sibuk kerja, nggak ngarahkan anak, kasihan anak pun. Makanya kalau kira-kira kita di rumah nggak bisa memperhatikan anak, lebih baik anak dikirim di pondok. Jadi kita enak kerja, enjoy, tenang, tinggal nanti dapat hasil sisihkan, kumpulin. Kapan sudah 1 bulan kirim ke anaknya di pondok. Daripada anak di rumah orang tuanya nggak bisa ngontrol, nggak bisa ngarahkan, nggak bisa ngawasin, malah kecelakaan. Jadi kemarin pun di tempat saya sana, ya Allah, anak baru keluar dari sekolahan langsung trek-trekan numbur mobil busuk, mati di tempat satu, patah tangannya pingsan, terus juga mati. Lah ternyata apa? Yang satu maknya jauh-jauh ke Taiwan kerja, nyari duit buat biayai anak-anaknya yang dibiayai mati. Nah ini makanya daripada di rumah nggak keurus, nggak terawat, kita sibuk dengan pekerjaan kita, lebih baik anak itu di pondokkan.
dia 24 jam diperhatikan, waktunya tidur malam dikontrol, suruh tidur tuh. Nanti waktunya bangun, padahal orang tuanya masih ngorok di rumah, dia sudah diajak tahajud oleh gurunya. Ya Allah tuh, kalau kita punya anak di pondok itu seneng, kok seneng? Kita siang masih bekerja, anak udah wudhu, nunggu di masjid, itu mirip pahala, mirip berkah kepada kita tuh. Padahal kita lagi ngurusin apa nggak tahu, anak sudah wiridan, sudah menghafal, sudah membaca doa-doa, itu semua menjadi wasilah Allah menurunkan keberkahan pada keluarga kita. Jadi nggak ada ruginya anak di pondok. Malam kita lagi asik tidur, anaknya sudah bangun, sudah wudhu tahajud, padahal kita masih asik tidur. Akhirnya apa? Bukan orang tua yang mendoakan anak, justru anak di pondok yang mendoakan orang tua. Nah itu, jadi pertama yang harus kita lakukan supaya iman kita ini terus ada peningkatan, kita harus cinta kepada guru. Yang kedua apa Bu? Apa Bu? Aduh, apa Bu? Terus mujahadah dalam ketaatan, selalu istiqomah walau kesulitan. Terus mujahadah dalam ketaatan, selalu istiqomah walau kesulitan. Sulit mau berangkat ngaji banyak halangannya, udah sampai ngaji diajakin sama kawannya ngobrol bisik-bisik dan lainnya. Pas sulit. Pas lagi semangat berangkat ngaji, ada aja halangannya walaupun kesulitan. Terus mujahadah dalam ketaatan, selalu istiqomah walau kesulitan. Kendalikan nafsu untuk kemuliaan. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ahli wal ashabi man qad wahada. Wal ahli wal ashabi man qad wahada. Makanya mujahadah, artinya mujahadah berusaha mengalahkan hawa nafsu. Terus yang ketiga apa Bu? Muraqabah. Apa muraqabah itu? Juga selalu ingat Allah yang mengatur semua yang ada, tertib dan teratur. Ingat bahwa semuanya dikendalikan oleh Allah. La haula wala quwwata illa billahil. Juga selalu ingat Allah yang mengatur semua yang ada, tertib dan teratur. Sungguh hanya Allah yang bisa mengatur
daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Jelas Bu? Jelas Bu? Apanya? Pertama, ayo kita selalu berusaha meningkatkan iman kita, meningkatkan yakin kita. Caranya cinta kepada guru, dekat kepada guru, dan selalu berkonsultasi dengan guru. Kita dapat rezeki nikmat supaya tidak salah menggunakan, itu perlu ilmunya. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jadi ilmunya itu harus ada. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau iman kita terus meningkat, nggak usah khawatir. Di saat orang-orang lain pada bangkrut, orang lain pada rugi, orang lain pada getun, pada menyesal, orang yang imannya mantap itu nggak bakalan menyesal. Itu bukan saya, bukan Rasulullah, tapi langsung Allah yang menegaskan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, semua manusia dalam penyesalan, semua manusia dalam kegetunan, semua manusia itu udah bersedih susah. Illalladzina amanu, kecuali orang yang iman. Ya Allah Bu. Jadi satu-satunya orang yang gak akan pernah sedih, gak akan pernah susah, gak akan pernah gelisah, gak akan pernah khawatir, gak akan pernah takut, hanya orang yang iman. Lah maka pertanyaannya, kira-kira kita sudah iman belum Bu? Nah ini Bu. Nah, kalau Islam sudah, saya sudah sholat Pak Ustadz, sholat rukunnya Islam. Saya sudah zakat rukun Islam. Saya sudah haji rukun Islam. Saya sudah puasa rukun Islam. Jadi kalau orang sholat, zakat, haji, puasa itu baru Islam. Kalau rukun iman apa aja Bu? Iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada para utusannya, iman adanya hari kiamat, iman terhadap takdir baik buruk dari ini iman. Makanya beda mukmin dengan muslim itu beda. Kalau orang sholat muslim kan udah iman belum tentu. Nah, belum tentu. Ada yang sholat mengharapkan kepada Allah supaya dimasukkan surga, berarti sholatnya belum karena Allah kepingin masuk surga. Kita zakat, begitu sudah zakat ternyata zakatnya mengharapkan pahala. Lah kok nggak boleh? Ya kalau Islam masih boleh. Islam ajarannya seperti itu. Tapi kapan kita masuk di iman, kita baru sadar loh, Bu, zakat ini bukan kewajiban, tapi ini memang satu keharusan. Wong punya kita semuanya itu titipan dari Allah. Tapi aneh, kita dititipin, diambil sama yang titip marah-marah Bu. Ayo, itu Bu. Padahal jelas inna lillahi, saya punya Allah, titipan Allah. Kok begitu diambil sama Allah marah Bu? Duit bilang sedih. Nah,
Udah nyari-nyari susah dikumpulin, tahu-tahu nggak tahu kemana, sampai marah-marah, suaminya disalahkan, anaknya disalahkan. Padahal kita ingat, oh iya, diambil sama yang punya. Ketika diambil harusnya seneng apa sedih, Bu? Ayo seneng apa sedih, Bu? Senang, tapi logikanya Contoh, ibu jadi tukang parkir motor. Tukang parkir motor orang hajatan. Nah, begitu kawan-kawannya semuanya sudah bubar, ibu tukang parkir kok masih ada satu motor belum diambil, bingung nggak, Bu? Ini yang punya kemana? Kenapa kok nungguin yang ambil, Bu? karena bukan miliknya. Kita merasa sedih, tapi kenapa titipan Allah diambil oleh Allah kok kita sedih? Harusnya kan kita sedih, ya Allah, kok ini nggak diambil-ambil? Nah, kenapa ini kok nggak diambil-ambil, ya Allah? Nah, ini iman. Maka beda, rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6. Lah maka pertanyaannya, sebenarnya kita sudah iman belum? Ya Allah, muwahidun ana wa mu'minun billah, Allahu khaliqi wa wahibul hayat, muwahidun ana wa mu'minun billah, Allahu khaliqi wa wahibul hayat, qalbi binurillah musi'atahu takun. Allah, 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 qalbi binurillah musi'atahu takun. Allah, 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 qalbi, ya Allah, binurillah, terangi hatiku dengan cahaya. Bagaimana caranya supaya hati kita diterangi oleh Allah, Bu? Dakoku takul, usahakan hati kita selalu Allah, Allah, Allah. Pulang ke rumah tahu-tahu suami marah, Allah. Kok Allah, Bu? Allah yang membuat begitu. Sedang ngaji, saya pulang ngaji ini sabar apa enggak? Bisa, Bu? Allah, Allah, tahu-tahu anaknya kok berubah. Allah, kok Allah, Bu? Allah sedang menggerakkan anak, menguji saya pulang ngaji ini sadar enggak? Bisa, Bu? Usahakan hati kita ini selalu Allah, 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 yaf'alu ma yasha, Allah yang berkehendak melakukan apa saja. Kalau kita ingat yang melakukan Allah, ya sudah, kita cuma 2 sikapnya. Apa, Bu? Kalau baik ya syukur, kalau jelek ya sabar. Udah. Itu pakaian orang iman, syukur dan sabar. Paham, Bu? Bu, paham, Bu? Nah, makanya kita lestarikan, jangan bosan. Jadi kita ngaji jangan bosen, kita berjanjian jangan bosen, sholat jangan bosen, doa jangan bosen. Kenapa? Karena manfaatnya wiridan yaitu manfaat wiridan, hati lebih tenang, badan bersemangat, akal tercerahkan. Manfaat wiridan, hati lebih tenang, badan bersemangat, akal tercerahkan. Semuanya itu
jika dirutinkan sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Yakin, jangan sampai hati kita sepi dari ngaji. Kalau hati kita tetap terisi niat ngaji, Bu, dimanapun, kapanpun kita mati, tetap mati syahid. Enggak usah sedih. Nanti kalau dikubur ditanya malaikat, ngomong aja. Ngomong sama malaikat, kalau ditanya nunggu rombongan. Rombongan apa? Rombongan apa? Rombongan Majelis Taklim Miftahus. Ini harus kita akui, Bu. Nunggu rombongan malaikat, kenapa? Rombongan saya belum datang. Loh, apa kamu anggota? Iya. Nggak percaya coba tanya. Loh. Nah, makanya kita perlu mencintai majelis taklim kita itu seperti itu, Bu. Itu rutin setiap hari Sabtu malaikat. Nggak percaya kamu hadir hari Sabtu. Padahal, Bu, ya Allah, ketika ibu sudah niat ngaji, zuhur, mandi, niat mau berangkat ngaji, terus ganti pakaian, terus dandan make up, begitu buka pintu keluar, Bu, ya Allah, Bu, malaikat baris dari depan pintu kita membentangkan sayapnya, memintakan rahmat, memintakan ampun kepada Allah sampai kita ke majelis taklim, sampai kembali lagi ke rumah. Nah, itu yang oleh Allah disebutkan ketika Allah mengajarkan Nabi Adam ilmu, kemudian apa yang terjadi? Allah menyuruh semua malaikat hormat kepada Nabi Adam. Kapan Nabi Adam dihormati? Ketika Nabi Adam ngaji. Maka kita selalu dihormati oleh malaikat, itu yakin. Malaikat itu membentangkan sayapnya selagi kita ngaji. Orang pinter nggak ngaji, nggak ada malaikat hormat. Nggak ada malaikat hormat. Walaupun ulama besar kok nggak ngaji, nggak ada yang hormatin Bu malaikat. Tapi begitu berangkat ke pengajian, walaupun yang ngaji cuma satu orang, pun ya Allah, malaikat itu nungguin. Walaupun nggak mudeng-mudeng ya Pak. Walaupun nggak mudeng-mudeng. Nah. Yang ngobrol Pak, yang ngobrol. Tuh, jadi walaupun nggak mudeng, ingat Bu, selama masih ngaji nggak ada orang goblok. Nggak ada orang goblok. Jadi kalau ngaji itu nggak ada orang goblok. Diajarin, diejah nggak bisa, dikasih doa nggak apal-apal. Sekali apal pulang lupa, sekali apal pulang lupa. Dari pengajian kayaknya udah hafal, begitu keluar ngobrol hilang lagi. Terus seperti itu. Tapi selama kita masih ngaji, nggak ada orang goblok. Tapi sebaliknya, sepinter apapun dia, kalau sudah nggak ngaji, goblok. Jelas, Bu? Nah, itu makanya kita harus bangga. Kenapa kok harus semangat ngaji? Karena hanya ketika kita ngaji, Bu, ya Allah, malaikat itu, Bu, itu Allah, kalau kita bisa melihat, kita lebih mulia dari presiden. Presiden dipayungi cuma turun dari mobil sampai podium, kita dipayungi malaikat dari keluar rumah sampai kembali ke rumah. Makanya usahakan kalau ngaji itu jangan belak-belok. Jangan belak-belok. Yang dianjurkan kalau ngaji, berangkatnya lewat sebelah kanan, nanti pulangnya lewat sebelah kiri. Tujuannya apa? Supaya malaikat yang mayungin itu enak, Bu, tambah banyak. Di samping itu, semut, belalang, binatang yang kita lewati, ya Allah, tuh, itu kalau kita bisa lihat itu sungkem semua sama kita. Nah, cuman sayang kita nggak bisa lihat. Makanya kalau para wali, para ulama begitu ngaji itu betul-betul memperhatikan.
Nah, itu benar-benar memperhatikan. Manusia mulia hanya ketika dia ngaji dan dia dihormati oleh para malaikat dan semua makhluk Allah. Ketika dia tidak ngaji sholat, nggak ada malaikat yang nungguin kita. Tasbih, malaikat juga ahli tasbih. Sujud, malaikat juga ahli sujud. Tapi ngaji, malaikat nggak ada gurunya. Nah, yang punya guru cuman manusia. Apakah malaikat Jibril ngajarin malaikat yang lainnya? Nggak sempet, Bu. Karena malaikat yang lain punya tugas sendiri. Ada yang tugasnya nyabut nyawa, ada yang tugasnya nurunin hujan, ada tugasnya membagi-bagi rizki, ada tugasnya berjaga keselamatan, macam-macam malaikat. Lah maka mereka hanya bisa ketika pengajian ngumpul. Kok bisa? Karena ketika ngaji Bu binatang di situ ada semuanya mendoakan, terus di situ ada rezeki, di situ ada keselamatan, di situ ada ketenangan, di situ ada hidayah, di situ ada petunjuk. Maka semua malaikat kumpul menghormati orang yang ngaji. Ya Allah, alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.